apa? Supaya kita diselamatkan, ya kan? Tapi berdoa, doanya Yesus supaya kita tetap satu. Mengapa? Karena kita udah pasti selamat, ya kan itu ya? Orang yang sudah dalam Yesus sudah pasti selamat, gitu. Jadi perlu didoakan lagi, itu udah pasti. Hanya kita perlu taat. Yesus adalah sosok perantara yang mistis, masih rahasia. Nah itu ya, masih buat kita tidak boleh menjadi rahasia dan mistis. Ya, dia sudah nyata, ada nyata dalam hidup kita. Ya, kemudian Yesus adalah seorang guru moral yang hebat. Nah ini Lutherian ini, dia guru moral yang hebat. Yesus itu bukan hanya sekedar guru, memang dia guru, pengajar firman, bahkan dia adalah firman. Amin. Dia mengajar, tapi bukan hanya sekedar guru. Ya, nah jangan dibatasi dia hanya sekedar guru. Kemudian Yesus adalah manusia biasa yang dituhankan dalam sejarah gereja. Dia manusia biasa tapi dituhankan. Jadi dibuat jadi Tuhan. Kalau dibuat jadi Tuhan berarti bukan Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dibuat. Ya, betul ya? Kalau Tuhan bisa dibuat, itu yang dibuat patung, katakan, ya disembah. Coba kalau terjadi kebakaran, siapa yang akan diselamatkan? Orangnya dan juga apa? Tuhan yang dibawa kabur kan lari. Ya kan? Kalau Tuhan kita nggak perlu kita selamatkan kalau terjadi kebakaran kan gitu ya. Saya ada patung, kebakaran. Dua-duanya yang diselamatkan. Orang-orang yang ada di dalam dan juga apa? Tuhannya. Artinya Tuhannya nggak bisa selamatkan diri sendiri. Nah inilah keadaan kebodohan manusia. Jadi mata rohaninya masih ditutup oleh zaman-zaman. Inilah zaman-zaman ini. Ya kan gitu. Nah ini tugas kita, ya. Oke. Dia masih pertanyaan tadi, siapakah aku ini? Mengapa penting sebutan Tuhan bagi Yesus? Tidak dapat kita sekedar mempelajari kata-kata bijaksana dan mengagumi cara hidupnya Yesus. Jadi kita memang kagum kepada Yesus, bahkan cara hidupnya, moralnya dan yang lain, kebaikannya, kasihnya. Tapi nggak cukup hanya sekedar itu. Tapi kita harus mengenal pribadinya. Kalau suami istri dalam keluarga selalu belajar untuk mengenal. Makanya sebelum masuk suami istri pacaran dulu. Jangan cari istri lewat status Facebook. Baru aja 1 minggu pertama di Facebook, ayo menikah kita. Ini bahaya ini. Jadi ada waktu dulu, pra, ya kan namanya ya, pra. Ya, 2 tahun kah, minimal 6 bulan kah? 6 bulan aja nggak cukup kok. Ya 2 tahun aja nggak cukup kan? Ya 3 tahun orang udah pacaran belum tentu jadi. Ya jadi tujuannya apa tuh? Bisa saling mengenal. Nah mengenal. Mengapa? Karena bangun rumah tangga itu bukan main-main. Bukan seperti ganti ban mobil, kalau sudah botak diganti, bocor ganti. Istri pun begitu kan? Kalau tadinya dia kurus sudah gemuk ganti. Ya kalau tetap dia langsing, ya tetap gitu kan. Ya sudah punya anak dari lebih 3, tadinya langsing jadi langsung. Ya kan? Besar diganti. Apa begitu? Udah. Makanya harus dipersiapkan dari awal. Semakin kita mengenal suami kita, semakin kita mengenal istri kita, semakin cinta. Atau kemungkinan semakin tidak suka. Kenapa? Karakternya mungkin. Karakter yang tidak baik, kan? Nah, seharusnya semakin mengenal suami istri semakin mencintai. Sekalipun kekurangannya, kelebihannya, kelemahannya, semakin mencintai, semakin melengkapi, saling melengkapi. Ya kan itu? Itu dalam hubungan keluarga. Apalagi dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mencintai lebih dari apa? Jangan istri nomor 1, Tuhan nomor 2. Alasan dengan pelayanan terus, tanggung jawab kepada istri kurang, tidak kan gitu ya? Ada yang begitu. Makanya Tuhan tegur itu siapa itu? Eli atau Elisa itu? Ya? Elia ya? Elia ditegur. Itu luar biasa, ya? Karena ada anaknya tidak mengikuti sesuai dengan karakter dari bapaknya, kan gitu ya? Di luar menghargai Allah. Kemudian, mengapa penting sebutan Tuhan bagi Yesus? Tidak dapat kita sekedar mempelajari kebijakannya, kegagumannya. Tidak karena apa? Seorang menyebut dirinya Tuhan, tetapi bukan Tuhan, tidak layak mendapat kegaguman dan pengagungan dan penyembahan. Maksudnya apa? Kalau kita
tidak mengenal Tuhan dan tidak mempertuhankan Dia, hanya sekedar kagum saja, tidak ada gunanya. Ya kan? Kagum tapi tidak mengenal. Nah, kekaguman kita harus berdasar seperti sekarang. Kemudian kekekalan kita bergantung pada jawaban kita atas pertanyaan siapakah Dia yang menyatakan diri sebagai Allah. Pertanyaan saya begini. Makanya makannya dikurangi terus ini. Jadi nanti ayo kasih makan yang banyak-banyak tuh. Yang semalam itu masih banyak sisa. Tapi kalau saya malam cukup 2 pisang. Belum makan ya. Nih, kita lanjut ini hanya bercanda saja. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan. Saudara, kita ini memperoleh kekekalan dari mana? Dari mana sumber kekekalan kita? Dari mana? Dari diri kita sendiri? Tidak. Dari siapa? Dari Yesus. Berarti bersumber dari Yesus. Mari kita berikan ilustrasi ya semalam ya. Ilustrasi dari 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai yang ke-12, 10 sampai 12 kan? Nah, Yesus disebut dengan anak Allah. Barang siapa memiliki Allah memiliki hidup. Barang siapa memiliki hidup memiliki hidup yang kekal. Kan gitu ya? Dari Yesus. Nah, lalu Yesus itu memiliki kehidupan yang kekal. Itu dari mana? Yesus itu memiliki keilahian yang sifatnya juga dalam kekekalan. Dari mana sumbernya? Apa sama atau beda dengan kita? Ya? Karena Dia adalah kekal. Berarti sumbernya dari mana? Dari sendiri. Bukan dari luar. Bukan dari luar dirinya. Beda dengan kita kan? Beda dengan kita. Kekekalan kita itu ada awalnya. Ada awalnya. Ya kan? Awalnya di mana? Pada saat kita mengenal dan percaya Yesus, itulah awalnya kita memiliki kehidupan yang kekal. Maka kehidupan kekal itu sudah pasti telah akan sedang atau sedang akan masuk dalam kekekalan. Betul ya? Itu jangan pernah diragukan lagi tuh. Jangan pernah diragukan. Itu kekekalan kita. Tapi kalau kekekalannya Kristus tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya. Nah, ini kuncinya di mana? Pada saat kita mengenal Yesus dengan baik dan benar dan kita percaya mengalaminya dalam hidup kita. Itu, ya kan? Itu bedanya. Oke? Nah, Dia sumber kekekalan dan kekekalannya Yesus itu adalah ada pada dirinya dalam kekekalan. Maka Yesus katakan itu Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Makanya kalau udah seperti ini masih disebut Yesus itu lebih rendah dari Bapa, saya bingung. Ya, Yesus apalagi tidak sederajat dengan Bapa, terus terang aja saya bingung. Saya belajar udah cukup lama, baru ini nih saya dengar seperti itu. Ya, dari yang saya anggap paling senior, yang luar biasa kan? Mengapa hal demikian? Itu rahasia dengan Tuhan. Hanya saya tidak mau mengikuti ajaran itu. Nggak tahu kalau Bapak Ibu, ya kan gitu ya. Ya, itulah sebenarnya salah satu latar belakang kita buat seminar ini kan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, siapakah Dia itu menyatakan diri sebagai Allah? Jadi tujuan Tuhan di dalam Yesus untuk menyatakan dirinya. Salah satunya dan utama itu adalah supaya kita mengenal Tuhan yang benar. Supaya kita mengenal Allah yang benar dengan melalui kehadiran siapa? Yesus. Nanti baca itu dalam 1 Yohanes 1 sampai ayat 1 sampai 2. Itu. Supaya kita mengenal Allah yang benar. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan menyatakan diri dalam pribadi Yesus itu? Supaya kita menjadi satu persekutuan dengan Tuhan. Baca dalam ayat yang ketiga, persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya kan? Kita memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Mengapa? Karena Tuhan yang mempersekutukan. Mengapa Tuhan menyatakan diri kepada kita? Supaya kita ini memiliki sukacita yang sempurna. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, nah ini kita pelajari banyak hal Tuhan seperti itu. Oke, lanjut. Apakah Yesus katakan mengenai dirinya?
Yohanes 10 ayat 24 ayat 23 berkata, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Waduh, ini masih murid-muridnya masih bingung, bimbang tentang siapa Yesus. Nah ini, jangan sampai ada di antara kita, masih ada di antara kita yang seperti ini. Ya. Kalau Tuhan sebenarnya tidak pernah membiarkan kita bingung. Betul ya? Tuhan tidak pernah membuat kita bimbang. Tuhan tidak pernah itu. Yang membuat kita bingung dan bimbang itu siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ada di persimpangan, mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus atau naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti putus asa. Ya kan? Enggak, putus asa maksud cepat-cepat ingin mati gitu kan? Nah, ini hati-hati, ya hati-hati. Jadi ini kita harus belajar dengan benar sesungguhnya siapa Yesus. Jangan lagi karena dalam kebimbangan atau di persimpangan. Oke? Nah Yesus menjawab mereka. Apa jawaban Yesus? Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Luar biasa ya. Udah bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan khotbahnya, pengajarannya, mujizatnya, masih bimbang, masih bertanya. Maka saya katakan, aku kan udah bilang, aku sekarang sudah ngomong, udah bicara dengan kamu siapa aku ini. Maka salah satu ayat Alkitab yang luar biasa di Yohanes 8 ayat yang ke-50, Yohanes berapa? Yohanes 8 ya, ayat yang ke-58 ya, salah ya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nanti itu ada ayat itu nanti kita bahas. Ini hanya pengantar saja. Sudah katakan begitu. Artinya ini sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Aku adalah Tuhan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Nah, oke. Nah ini masih pengantar. Kemudian kita perhatikan. Sekarang kita lanjutkan, Kristen berbagai pandangan yang timbul dalam gurun sejarah gereja. Ini nanti tidak saya sampaikan semuanya karena itu banyak. Nanti dilihat di materi yang saya bagi, itu kan lebih ada di sana, dibaca nanti pelajari. Ada golongan namanya golongan Ebionitisme. Ebionitisme itu apa ajaran mereka? Ini satu ajaran. Golongan ini merupakan sisa sekte Kristen Yahudi yang fanatik menjalankan serta memelihara hukum Taurat. Jadi Ebionitisme ini adalah paham sekte Kristen Yahudi, ya Kristen Yahudi. Mereka punya para tentang apa? Memelihara hukum Taurat. Sampai hari ini masih ada orang fanatik dengan memelihara hukum Taurat. Ya Taurat masih ada. Dan saya perhatikan di sini apa menjadi ajarannya? Ajarannya dari Ebionitisme ini mengajarkan bahwa Yesus putra Maria dan Yusuf telah memelihara hukum Taurat, setelah memelihara hukum Taurat secara sempurna, sehingga Allah memilih dia menjadi Mesias. Ini, saudara ini, Yesus itu menjadi Mesias karena sudah berhasil memelihara hukum Taurat. Ya, berhasil memelihara hukum Taurat, maka dia adalah Mesias. Berarti sebelum dia katakan tahu hukum Taurat, dia bukan Mesias. Nah, menurut Bapak Ibu ini keliru, benar, sesat, salah, setengah benar, atau salah? Sesat, keliru. Nah, dilengkapi lagi, kan gitu ya? Ya, oke. Baik, lanjut lagi dari ajaran Yesus menjadi Mesias ketika dibaptis, yaitu ketika ia menerima Roh Kudus. Saya pikir ini hanya zaman dulu 300-500 yang lalu kan gitu ya, tahun 300-500. Ternyata sampai sekarang cuma masih banyak. Jangankan 10 tahun 5 tahun, baru kemarin pada saat saya berangkat ke sini di grup betul. Ya di grup saya ada ikut satu grup hamba Tuhan. Ya mau bikin seminar KKR katanya. Nah salah satu pertanggung jawabnya itu buat pernyataan Yesus memiliki supranatural atau keilahian setelah dibaptis. Maka dia bisa melakukan mukjizat juga setelah dibaptis. Ya, setelah dibaptis. Nah, saya langsung balas, waduh, saya tidak setuju dengan ajaran ini, pandangan ini. Kita harus diskusi. Datang aja ke Tarutung.
Ya, gitu. Ya, atau datang ke Bekasi, Marga Sirait ini, ya kan, Delta Sirait. Waduh, saya bilang ini kok ada ajaran seperti ini, sama dengan ini berarti kan? Jadi dia ilahi setelah dibaptis. Sebelum dibaptis berarti bukan ilahi, berarti bukan Tuhan dong. Itu ya? Kan saya katakan ini, kalau Yesus itu menjadi Tuhan setelah dibaptis, maka dia bukan Tuhan. Paham ya? Atau setelah Yesus lahir baru dia Tuhan, atau setelah dia dibaptis baru dia Tuhan, atau setelah dia puasa 40 hari 40 malam baru dia Tuhan. Lalu Tuhannya stop pada saat mati di kayu salib, Tuhannya stop. Dan Tuhan lagi karena udah mati, dan itu ya. Nah ini semuanya ajaran sesat. Kok ini masuk sudah jadi pendeta kalau mau disampaikan KKR? Nggak, kok ke KKR mau apa mau disampaikan di KKR? Kebaktian, kebangunan rohani. Tidak pernah ada orang terbangun rohaninya kalau bukan Yesus yang diberitakan sebagai Tuhan. Amin. Iya, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang memulihkan, Yesus yang menyembuhkan, ya kan? Itu. Nah ini terus mau apa? Boleh Pak diskusi tapi jangan di grup ini ya. Akhirnya balas tadi, semalam saya pulang dari sini, ini nggak mungkin ketemu dengan orang ini. Ya, saya ketik buat suatu pernyataan untuk mengkanter ajaran itu. Ya, ajaran itu saya kirim. Ya, saya kirim ke beliau tentang kenosis. Ya, saya sampaikan. Belum dibaca-baca, nggak tahu kalau sekarang. Masuk di sini, jangan sampai ini nanti diajarkan kepada jemaah. Ya jangan, Yesus Tuhan itu setelah dibaptis luar biasa. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan, nanti kita rujuk dulu. Kemudian ajaran mereka lagi menolak keilahian Yesus dan kelahirannya dari seorang perawan. Ditolak, ya kan? Nah, padahal nanti kita lihat itu sangat jelas sekali ya. Nubuatan di kitab Yesaya pasal 7 ya ayat 14 dan yang lain sebagainya, dan juga nanti kita bagaimana digenapi dengan kitab Matius dan juga Paulus dan Galatia kan, sangat menjelaskan hal itu. Dia penolakan disebabkan karena apa? Kepercayaan akan keilahian Kristus nampaknya bertentangan dengan monoteisme. Monoteisme yaitu agama Yahudi, Yudaisme hanya mengakui Tuhan itu Esa satu, monoteisme, mono satu, tidak bukan poli. Nah kita juga pengakuan kita Yesus Tuhan itu adalah Esa kan? Nah, Esa. Tapi harus diartikan Esa dalam hal apa? Jadi ada mata kuliah Tritunggal. Sekarang kita ada mata kuliah doktrin Tritunggal. Itu diterima untuk yang mereka yang S2. Pak Simarmata sudah S2 tapi belum sempat ikut mata kuliah itu Pak ya. Nah itu jadi itu enggak, itu nanti pembahasannya itu ada di mereka yang S2 atau S3. Kalau mau lagi ke S-teler dan yang lain, silakan ya. Nah, ini belajar. Ini karena itu konsumsi makanan keras itu, makanan keras. Kalau orang awam jangan diajarkan begini, nanti pusing dia. Aduh, beriman kepada Yesusnya kok pusing banget seperti ini ya. Ya, mau yang praktis-praktis saja. Yang penting rohnya bekerja, ya Pak ya. Ya, oke. Jadi epionitisme ini mengatakan adalah kelompok yang menyatakan keilahian Yesus tidak asli dan tidak memiliki sifat ketuhanan sejati sehingga menolak realitas sifat ilahi dari Yesus. Jadi menolak sifat keilahian Yesus. Dia hanya sebagai manusia biasa. Ya, manusia biasa. Oke. Dan ini juga yang dianut oleh saksi Yehova ya. Ada golongan gnostik. Nah, golongan gnostik itu adalah dipengaruhi oleh paham dualisme yang mendasari, yang tinggi dan yang rendah, roh daging yang baik yang jahat. Jadi begini nih, pahamnya gini, daging ini jahat, tubuh ini jahat, itu ya, jahat. Karena daging ini jahat, tubuh ini jahat, nggak mungkin Tuhan mau menjadi manusia di dalam daging yang jahat. Logikanya begitu. Karena daging jahat, tubuh ini jahat, tidak mungkinlah gak masuk akal kalau Tuhan mengambil rupa menjadi manusia. Itu. Nah ini jelas keliru, salah, kan? Oke, Tuhan jadi manusia. Kalau kita paham dari sifat
yang dia miliki, kemahakuasaan, namanya maha kuasa, apa saja bisa dia perbuat. Mau jadi manusia pun itu sudah dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan adalah manusia jadi Allah. Jadi jangan sampai ada pendeta berusaha membuat dirinya itu Tuhan. Cepat-cepat dipensiunkan nanti. Ya, kalau nggak bertobat langsung cabut, cabut. Udah, kamu saya amankan, ya, supaya yang lain juga aman, kan gitu ya. Karena kadang-kadang begitu, karena sudah naik daun, naik ke atas, maju buahnya kemana-mana. Wah, mulai, ya kan, dipertuhankan oleh jemaat. Yesusnya diperkecil, hamba Tuhannya diperbesar. Padahal yang Yesus katakan apa? Biarlah yang diperbesar siapa? Yesus. Aku semakin kecil. Nah, hamba Tuhan sepegang ya prinsip yang begitu. Biarlah Tuhan yang semakin dipermuliakan, ditinggikan, aku yang semakin diperkecil. Siapakah aku ini? Hanya sebagai alat, ya, sarana yang dipakai Tuhan. Oke, lanjut. Ini nggak kebaca, tuh. Gnostik itu intinya. Lalu coba kita perhatikan golongan apa ini? Aduh, tidak kebaca. Arianisme. Nah, kalau Arianisme ini ajaran dari pendapat dari Arius berpendapat bahwa sekalipun Kristus dapat disebut Allah, ia sebenarnya bukan Allah. Bahkan sama sekali tidak ada kesamaan hakikat dengan kekekalan. Sekalipun Yesus disebut Allah, tapi sesungguhnya dia bukan Allah. Bahkan tidak punya kesamaan sama sekali dengan Allah. Ini Arius, ngajar dari Arius. Ini kita tolak atau kita terima? Tolak. Ya, kita tolak ajaran ini. Ya, oke. Nah, kemudian, nah sebelum waktu ada, Kristus telah dicipta. Jadi sebelum ada dunia dan segala isinya, yang duluan dicipta siapa? Yesus. Maka Yesuslah pelaksana untuk melakukan ciptaan. Jadi Yesus cipta. Mereka mengambil nanti ayat Alkitabnya Kolose 1 ayat 15. Yang sulung dari segala ciptaan. Tidak selamanya kata yang sulung itu selalu menempatkan anak sulung, anak pertama, enggak. Itu kan yang gunakan prototokos. Artinya Yesus itu lebih utama dari apapun. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta. Jadi jangan hanya baca ayat 15-nya kalau Kolose 1. Coba kita baca Kolose 1 ayat 15-16 ya. Ya. Ini ayat ini yang sering digunakan oleh siapa untuk mempengaruhi orang Kristen supaya jadi penganutnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah salah satu ciptaan yang utama, yang pertama dicipta, baru ciptaan yang lain. Ini ayat ini benar. Bisa kita tolong satu orang bisa baca Kolose 1:16. Ya, ayat 15 tuh. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Yang dikatakan yang sulung terus lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini diartikan yang sulung itu dia pertama dicipta. Baru pada saat penciptaan Yesus terlibat. Nah, kalau Yesus itu dicipta, berarti ada asal usulnya. Gitu ya? Ada asal usulnya seperti malaikat, itu kan? Yang dicipta, Yesus dicipta. Nah, kalau ada asal usulnya seperti malaikat, seperti kita dicipta juga kan? Manusia pertama dicipta adalah dicipta kan? Berarti kita sama dong, ya kan gitu ya? Nah kalau ini benar, kalau kita terima, masa sih yang dicipta bisa mencipta? Kata mencipta itu kata yang digunakan adalah kata bara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari dikatakan ex nihilo, nihil, tidak ada sama sekali. Dari yang tidak ada bahan bisa dibuat, diciptakan. Manusia bisa, malaikat bisa, ya kan?
Manusia aja yang sudah ada aja nggak bisa berkarya kan gitu. Jadi kalau bisa membuat helikopter, pesawat, karena itu sudah ada bahannya, betul ya? Karena sudah ada sarananya. Itu namanya bukan mencipta. Itu namanya apa? Berkarya, berbuat, kan yang sudah ada. Kalau kata mencipta, bagi Tuhan itu digunakan barang dari yang tidak menjadi ada. Bagaimana bisa Yesus dikatakan bisa mencipta kalau dia ciptaan? Tidak mungkin, tidak bisa. Ciptaan tidak bisa mencipta. Maka kita pahami dengan baik dan benar ayat 16-nya, baca 16-nya. 16-nya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, perhatikan ayat 16 ini. Maka kalau ada siapa menemui saudara di rumah atau di mana, bilang baca ayat 16. Ya. Jangan hanya ayat yang ke-15, ayat 16. Di dalam Dia, di dalam Kristus, dalam kurios itu, ya kan? Dalam Kristus itu diciptakan segala sesuatu. Berarti Dia adalah pencipta. Lalu katakan yang sulung itu bukan arti yang pertama dicipta, tapi dia dibedakan dengan ciptaan, bahwa dia lebih utama dari segala yang ada, segala ciptaan. Dia yang utama. Mengapa dia utama? Karena dia pencipta, karena dia Tuhan. Itu saja. Nanti dia pulang. Ya, nggak jadi lanjutkan itu. Betul, ya. Jadi harus baca kitab itu lihat konteksnya. Ya, belajar kitab lihat konteks dekat. Konteks dekat itu artinya ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Jadi jangan main loncat, gitu kan? Kesana sini, ya itu hebat buka Alkitabnya, ya. Tapi kena hebat untuk memahaminya. Buat apa? Ya. Oke, nah ini penting sekali. Jadi kita tolak ya. Ketika ajaran ini harus ditolak, ya. Ada lagi kata ini. Ketika menjelma, logos memasuki tubuh manusia serta menggantikannya roh manusia. Nah, ini juga bersalah. Ya, artinya apa? Jadi logos yang diberikan itu dalam diri manusia sama seperti kita ketika kita menerima Roh Kudus, seperti itulah Yesus. Berarti roh yang dimiliki oleh Yesus, firman yang dimiliki oleh Yesus bukan pada dirinya, tapi bersumber dari lain masuk kepada dirinya. Kalau itu bersumber dari luar, bisa katakan bersumber dari Bapa, maka dikatakan pengajar, Bapa berhak mengambil lagi roh itu, Bapa berhak lagi mengambil firman itu, Bapa berhak lagi mengambil keilahian itu, dilucuti, dikosongkan, bahkan dibunuh oleh Bapa. Nah, kan itu ajaran sekarang ini. Kejam banget Bapa kok membunuh Yesus. Ya gitu ya. Dilucuti, hari mati tidak sadarkan diri. Luar biasa. Nah ini mau pemahaman seperti apapun yang katakan tetap itu bertentangan. Kalau kekekalan Yesus itu dan sifat keilahian itu bersumber dari Bapa, maka dia bukan Tuhan. Karena yang kita percaya, yang kita pahami, keilahian itu selalu melekat kepada pribadi itu. Amin. Itu. Sifat kemahakuasaan, kemahatahuan, kemahadiran itu ada melekat pada Yesus. Nanti perlu kita belajar ya. Jadi bagaimana supaya dia bisa menjadi manusia, supaya dia bisa menjadi manusia dan manusia harus mati di kayu salib. Nah ini perlu dipahami dengan baik, membedakan antara keilahian dan kemanusiaan. Sekali diserang oleh Kristus sendiri. Ketika Yesus mengadakan mujizat pertama, dia larang jangan beritahukan kepada orang lain. Kalau ditanya kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, anak manusia pun tidak tahu. Nah ini kan, ini udah menunjukkan dia punya kelemahan. Dia manusia biasa. Itu aja nggak tahu. Masa tentang dirinya? Kapan dia tahu? Dia datang dia nggak beritahu. Dia nggak tahu apa yang demikian. Inilah harus kita bisa memahami antara kemanusiaan dan keilahian. Kalau seluruhnya Tuhan, kehadiran Yesus menerapkan keilahiannya, enggak mungkin. Pada zamannya Musa saja bertemu dengan Tuhan. Itu suci, tempat itu suci dan kudus. Karena kehadiran Tuhan di situ kan gitu ya.
Bisa dilihat nggak? Wah, sinar kemuliaan ini bisa menghanguskan kita. Maka Tuhan menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Bapa belum pernah menampakkan diri sebagai manusia. Roh Kudus belum pernah menampakkan diri sebagai manusia. Tak pernah. Hanya satu-satunya Tuhan menampakkan diri dalam pribadi siapa? Yesus. Ya, Yesus. Oke. Nah, ini kita bisa perhatikan. Jadi kita tolak ajaran ini. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa Yesus itu tidak sepenuhnya Allah atau tidak sepenuhnya manusia. Tidak sepenuhnya Allah, tidak sepenuhnya manusia. Berarti ngeri ini. Mirip-mirip hantu dong, perhatikan. Hantu itu kadang-kadang dibilang itu manusia atau tidak? Tentu bukan. Saudara pernah lihat hantu? Ya, enggak usah lah. Berdoa, bersemedi untuk lihat hantu. Ya, kadang-kadang orang mau pingin penasaran lihat apa sih sebenarnya hantu itu ya. Ya, jangan. Ya, oke. Nah, inilah golongan dari Arians. Ini kita lihat golongan Arians ini. Tiroy berpendapat sifat ilahi Yesus Kristus tidak sempurna. Yesus hanya sebagai manusia biasa hingga pada waktu pembaptisannya, dan sesudah itu baru dia ada padanya sifat ilahi sampai ia disalibkan. Oh, luar biasa. Jadi Yesus disalib. Yesus dibaptis. Nah, baru ada keilahian. Setelah dia ada di kayu salib, berhenti ilahinya. Nah, dia bukan ilahi lagi, pensiun sementara waktu. Gitu ya. Nah, ini setelah dia bangkit baru dia ilahi. Ini ajaran Arianisme tadi. Ini penyesatan. Ya, penyesatan. Oke. Nah, kita lihat. Nah, kemudian menjelang penyaliban jiwa ilahi meninggalkan dia, yang disalibkan hanya manusia biasa. Tuh. Ya? Makanya perhatikan